Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Dita Kasih Mailani, dan rekan saya Intan Khairunisa Jolanda. Di sini kami ingin menjelaskan 2 materi tentang perbedaan X-ray konvensional dan X-ray mobile. Materi pertama nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Intan, dan materi yang kedua dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini terdapat susunan atau poin-poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada X-ray konvensional. Di situ terdapat pengertian, cara kerjanya, komponen, serta bagian-bagiannya. Dan yang kedua itu ada X-ray mobile. Terdapat pengertian, cara kerja, bagian maupun diagram bloknya nanti. Oke, mungkin untuk materi pertama akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Intan. Silakan Kak Intan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu X-ray konvensional. Yang pertama ada pengertian. Pengertian pesawat sinar X konvensional sendiri adalah salah satu jenis pesawat sinar X yang digunakan untuk radiografi. Artinya konvensional di sini menunjukkan jenis pesawat dari pergerakannya, di mana konvensional pergerakannya terbatas pada stasionernya dan berbeda dengan pesawat mobile. Tidak dapat berpindah dari suatu ruangan ke ruangan lainnya. Baik, yang kedua ada cara kerja. Di dalam tabung ronsen atau X-ray konvensional ini ada katoda dan anoda. Dan bila kawat filamen dipanaskan lebih dari 2000 derajat Celcius sampai menyala dengan mengantarkan listrik dari transformator, karena panas yang ditimbulkan memberi ketegangan yang tinggi, maka elektron-elektron dipercepat gerakannya menuju anoda atau target. Elektron-elektron mendadak dihentikan pada anoda sehingga membentuk panas 99% dan sinar X 1%. Sinar X akan keluar dan diarahkan dari tabung melalui jendela yang disebut diafragma. Panas yang ditimbulkan ditiadakan oleh radiator pendingin. Berikut ada yang ketiga ada komponen X-ray konvensional. Di komponen X-ray konvensional ini dibagi dua, yaitu ada blok diagram rangkaian X-ray konvensional. Ini bentuk blok diagramnya, ini buat penyeluruhnya. Yang kedua ada blok diagram rangkaian power supply. Nah, di power supply ini ada voltage kompensator, ada fuse, KV mayor, voltage indikator, voltage regulator, KV minor, dan main switch. Nah, yang selanjutnya ada yang keempat ini, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama ada saklar. Saklar di sini berfungsi untuk menghubungkan supply listrik PLN dengan pesawat ronsen. Yang kedua ada fuse atau sekring. Di sini berfungsi sebagai pengaman. Yang ketiga ada voltage kompensator. Alat ini berfungsi untuk mengkompensasi nilai tegangan yang diperlukan pesawat jika terjadi penurunan atau kenaikan pada supply PLN. Jika tegangan naik, kita harus menambah jumlah lilitan primer dengan memutar selektor voltage kompensator, dan begitu pun sebaliknya. Ada keempat, yaitu autotrafo. Alat untuk memindahkan daya listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lainnya dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan ke seluruh pesawat. Yang kelima ada voltage indikator. Di sini untuk mengetahui apa tegangan PLN mengalami kenaikan atau penurunan. Yang keenam ada KVP selektor mayor. Di sini untuk memilih tegangan tinggi atau besarnya beda potensial antara anoda dan katoda. Yang besarnya selisih tiap terminal kali 10 kV. Yang ketujuh ada KVP selektor minor. Di sini berfungsi untuk memiliki tegangan tinggi atau memilih besarnya beda potensial antara anoda dan katoda yang besar selisihnya tiap terminalnya 1 kV. Selanjutnya ada tabung X-ray. Ini gambar tabung X-ray-nya. Pada tabung sinar X terdapat dua kutub, yaitu anoda dan katoda. Pada katoda terdapat kawat filamen sebagai sumber elektron dan fusing cup untuk mengarahkan berkas elektron ke target.
Pada anoda terdapat target tumbukan yang terbuat dari tungsten yang berhubung dengan motor atau rotor di rotor stator. Agar anoda bisa berputar untuk jenis rotating anode, tabung dalam ini disebut insert tube. Kemudian, tabung dalam ini diselimuti tabung luar yang disebut tube housing. Pada tube housing terdapat jendela sebagai tempat keluarnya radiasi. Tabung sinar X terdiri dari tube housing, glass envelope, atau tube insert, minyak, windows, katoda, anoda, filter tabung, sinar X, diafragma, tabung vakum, kolimator, tegangan line voltage kompensator, autotrafo atau automatic transformer, dan transformator. Selanjutnya, yang ke-9 ada HTT atau High Tension Transformer. HTT di sini berfungsi untuk memberikan beda potensial pada tabung ronsen atau X-ray tube over table, high tension kabel, high tension kabel yang lainnya untuk memberikan beda potensial antara anoda dan katoda pada X-ray tube under table. Bagian-bagian HTT sendiri yaitu ada transformator tegangan tinggi, trafo filamen, dan penyiara, serta oli. Yang terakhir ada universal patient table. Universal patient table atau disebut patient table adalah untuk tempat tidur pasien yang akan difoto ronsen atau meja pemeriksaan. Disebut universal karena dapat dipakai untuk membuat berbagai macam tindakan foto ronsen. Meja pemeriksaan ini dapat digerakkan dari 0 sampai 180 derajat sesuai kebutuhan. Patient table mempunyai dua baki, yaitu yang pertama baki yang ada di bawah meja disebut baki table, digunakan pada saat membuat foto ronsen dengan menggunakan X-ray tube over table. Yang kedua ada baki yang ada di exploratory, digunakan pada saat melakukan foto ronsen menggunakan X-ray tube under table. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dita Kasimelani mengenai X-ray mobile. Pada Dita, saya persilakan. Terima kasih. Untuk X-ray mobile akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertiannya. Pesawat sinar X mobile adalah pesawat sinar X yang mudah dipindahkan dari satu ruangan ke ruangan yang lain. X-ray mobile merupakan alat yang berfungsi untuk mendiagnosa penyakit pada organ tubuh bagian dalam dengan bantuan sinar X dengan pembangkit tegangan tinggi. Di bawah ini ada gambar pesawat sinar X mobile. Yang kedua ada cara kerja. Untuk cara kerjanya, X-ray mobile terdiri dari chart beroda yang membawa X-ray generator, X-ray tube, tube stand, kolimator, dan penyimpanan film kaset. Ada juga baterai untuk men-charge tenaga pada X-ray mobile. Nah, di alat ini ada dua prinsip kerja, bisa dari sampai tegangan 220 volt AC langsung atau baterai. Alur kerja dari sumber 220 volt ini yaitu masuk ke step up trafo, lalu ke rectifier yang kemudian ke X-ray tube, di mana di antara X rectifier dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terdiri, maka dia akan menyalurkan tegangannya ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan mendischarge ke X-ray tube dan menghasilkan X-ray. Hasilkan sinar X. Untuk poin C, yaitu bagian-bagiannya. Yang pertama ada light barrier. Light barrier ini digunakan untuk membangkitkan sinyal pulsa negatif. Lebar sinyal pulsa negatif tergantung dari panjang objek yang diperiksa. Jika light barrier mendeteksi adanya barang, maka light barrier akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan generator sinar X. Yang kedua yaitu control system. Control system ini merupakan pusat pengendalian yang lengkap dengan banyak fungsi-fungsi sistem kendali. Control board menerima sinyal dari light barrier, menerima perintah dari keypad,
dan mengirimkan perintah kepada tampilan atau monitor, conveyor, dan pengontrol sinar X. Kemudian yang ketiga ada X-ray generating. Pembangkit sinar X menyediakan sinar ronsen stabil. X-ray generator Viscan mempunyai ukuran lebih kecil dan sedikit beban. Yang keempat ada Digital Image Processing Unit. Unit pengolahan gambar digital, pengolahan dan penyimpanan seperti halnya yang ditampilkan pada monitor displaynya. Yang kelima ada control panel. Nah, control panel ini berfungsi untuk mengoperasikan mesin X-ray mulai dari menjalankan konveyor sampai dengan untuk memanipulasi gambar. Dan yang selanjutnya ada catu daya DC. Catu daya menyiapkan tegangan DC untuk kumpulan linear detektor, unit digital image processing, motor control board, keyboard, light barriers, dan yang ketujuh konveyor. Sistem konveyor ini berfungsi untuk membawa atau mengangkut objek yang diperiksa ke dalam ruang tunnel pemeriksaan secara maju atau mundur. Yang kedelapan yaitu motor control board. Dia fungsinya untuk mengontrol jalannya sistem konveyor yang menyangkut objek. Terus ada diode array board. Dia fungsinya untuk mengubah sinar X menjadi output tegangan. Yang ke-10 ada monitor. Monitor ini sebagai output akhir untuk menampilkan hasil gambar barang yang diperiksa. Yang terakhir adalah X-ray control board. Fungsinya untuk mendrive atau mengontrol X-ray tube untuk membangkitkan sinar X. Selanjutnya poin keempat yaitu blok diagram dan diagram rangkaiannya. Yang di bawah sini adalah blok diagram X-ray mobile. Yang kedua itu diagram atau blok diagram rangkaian X-ray mobile. Oke, untuk blok diagram X-ray mobile mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya. Untuk cara kerjanya, ketika pesawat di-on-kan, maka tegangan PLN akan masuk ke power supply dan akan menuju ke filter untuk disaring noise-noise dari tegangan PLN tadi. Kemudian akan menuju ke inverter untuk diubah yang tadinya tegangan AC menjadi tegangan DC untuk pengisian kapasitor. Nah, setelah itu user nantinya bisa mengatur tegangan KV dan menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian sinyal dari display akan dikirim ke microcontroller yang akan memerintahkan kontaktor untuk meloloskan tegangan ke anoda dan katoda. Saat penekanan pertama, hand switch, maka mikro akan memerintahkan main kontraktor untuk meloloskan tegangan menuju ke filamen, sehingga filamen akan menyala dan akan menimbulkan elektron. Selain itu, main kontraktor juga akan meloloskan tegangan menuju ke motor driver, sehingga motor atau rotor akan berputar sekaligus anoda akan bekerja, maka mikro akan mengirimkan sinyal untuk ditampilkan di displaynya nanti untuk memberikan isyarat bahwa penekanan hand switch kedua sudah dapat dilakukan. Ketika penekanan hand switch kedua, maka mikro akan memerintahkan main kontraktor meloloskan tegangan ke DC kontraktor. Sehingga tegangan DC yang sudah tersimpan di dalam kapasitor akan mengalir menuju ke inverter kembali untuk diubah dari DC menjadi tegangan AC dengan frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi selanjutnya akan menuju ke HTT atau trafo, tegangan tinggi untuk dikuatkan tegangannya. Nah, kemudian tegangan akan diserahkan kembali menjadi tegangan DC dan menuju ke rotating anoda yang nantinya akan menyebabkan perbedaan potensial antara filamen dengan rotating anodanya nanti. Ya,
udah selesai ya teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton ataupun melihat. Dan cukup sekian yang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.